Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Duratun Nafisah dari kelas 11 Akuntansi 1. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia setelah kemerdekaan, yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Gerakan ini muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Latar belakang: setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bangsa kita masih menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri muncul beberapa kelompok yang merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya adalah kelompok yang beranggapan bahwa Indonesia seharusnya menjadi negara yang berdasarkan syariat Islam, bukan Pancasila. Dari pemikiran inilah muncul gerakan yang disebut Darul Islam atau DI dengan kekuatan militernya yang bernama Tentara Islam Indonesia atau TII. Gerakan ini pertama kali muncul di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo. Tujuan pemberontakan: tujuan utama pemberontakan DI atau TII adalah untuk 1. Mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. 2. Menegakkan hukum Islam di seluruh wilayah Indonesia. 3. Mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar Islam. Kartosoewiryo menilai bahwa pemerintah Republik Indonesia telah menyimpang dari ajaran Islam sehingga ia bertekad untuk membentuk pemerintahan sendiri yang berdasarkan syariat Islam. Daerah dan tokoh pemberontakan DI atau TII. Gerakan DI atau TII tidak hanya terjadi di Jawa Barat tetapi juga menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Berikut beberapa tokoh penting dan wilayah pemberontakan mereka. 1. SM Kartosoewiryo, Jawa Barat. Pusat pertama pemberontakan tahun 1949. Amir Fattah, Jawa Tengah tahun 1949. Ibnu Hajar, Kalimantan Selatan tahun 1950. Kahar Muzaffar, Sulawesi Selatan tahun 1952. Daud Bewureweh, Aceh tahun 1953. Meskipun mereka berada di daerah yang berbeda, tujuan mereka sama, mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII dan menolak sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kronologi singkat: berikut adalah kronologi peristiwa DI atau TII. Februari 1998, pemberontakan DI atau TII dimulai di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo. 7 Agustus 1949, Kartosoewiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. 1949, pemberontakan DI atau TII menyebar ke Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah. 1950, pemberontakan DI atau TII menyebar ke Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzaffar. 1953, pemberontakan DI atau TII menyebar ke Aceh dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Bewureweh. 1959, pemerintah Indonesia meluncurkan operasi Pagar Betis untuk menumpas pemberontakan DI atau TII. 4 Juni 1962, Kartosoewiryo ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. 19 Agustus 1962, Kartosoewiryo dijatuhi hukuman mati. 1963, pemberontakan DI atau TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dapat dipadamkan. 1965, Kahar Muzaffar tewas dalam pertempuran dengan pasukan Indonesia, menandai berakhirnya pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan. Upaya pemerintah menumpas DI atau TII. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Beberapa langkah yang diambil antara lain melakukan operasi militer di berbagai daerah yang menjadi basis DI atau TII, melakukan pendekatan politik dan diplomasi terhadap tokoh-tokoh Islam agar tidak bergabung dengan gerakan ini, meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah untuk mengurangi ketidakpuasan rakyat. Dampak pemberontakan DI atau TII. Pemberontakan ini menimbulkan berbagai dampak negatif seperti terganggunya keamanan dan stabilitas nasional, banyak korban jiwa dari warga sipil dan tentara, kerusakan ekonomi dan sosial di wilayah pemberontakan, menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pada masa itu. Namun dari peristiwa ini, bangsa Indonesia belajar pentingnya persatuan dan kesetiaan terhadap NKRI.
Akhir pemberontakan. Akhir dari gerakan DIY terjadi pada tahun 1962 setelah Kartosuwiryo ditangkap dan dieksekusi. Dengan tewasnya pemimpin utama tersebut, maka gerakan DIY secara bertahap berhasil dipadamkan di seluruh Indonesia. Penutup, pemberontakan DIY menjadi salah satu pelajaran penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan dengan cara musyawarah dan persatuan, bukan dengan kekerasan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.